warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sadila dari kelas A3 2018. NIM saya 1821022 dari mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sedang melaksanakan tugas KKN atau kuliah kerja nyata di daerah sekitar rumah saya. Di sini saya akan menampilkan beberapa video. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, Di sini saya dari mahasiswa kampus IKIP Siliwangi. Ada tugas KKN, ingin wawancara Bapak. oh boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Taufik, saya Pak Taufik. Mengajar kelas berapa, Pak? Saya ngajar kelas 1. Oh iya, baik. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran daring selama pandemi saat ini? Ya, jika dirasakan, kita kan sudah daring kurang lebih ya, hampir 2 tahun lah ya. Dirasakan memang kurang efektif ya. Kurang efektifnya bahwasanya kita tidak tahu apakah anak didik kita bisa mengerti atau paham dengan pembelajarannya atau enggak gitu deh. Baik. Lalu bagaimana peran seorang guru dalam memberikan pembelajaran secara daring? Ya, pasti sangat berperan ketika situasi seperti ini di mana tidak bisa bertatap muka secara langsung. Guru itu mempunyai peranan penting. Peran pentingnya untuk menyampaikan apa yang harus dipahami oleh anak didik itu belajar, dan gurunya ya harus betul-betul proaktif gitu. Jadi sangat berperan sekali dalam kondisi seperti ini. Lalu media apa saja yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung? Apakah media tersebut dapat menunjang saat pembelajaran? Ya, medianya otomatis lah kita menggunakan yang namanya media aplikasi yang sering dipakai biasanya ya, karena saya ngajar kelas 1 SD, sering juga berkomunikasinya dengan orang tuanya paling via aplikasi WhatsApp, atau ya sangat jarang sekali juga sih untuk kita menggunakan aplikasi Zoom meeting gitu kan, karena memang ada beberapa kendala dalam hal pembelajaran daring seperti itu gitu. Baik. Lalu sebagai seorang guru, apa saja kendala yang dirasakan saat proses belajar mengajar? Nah, kendalanya jelas kita terutama dalam hal media untuk penyampaian materi pembelajaran terhadap siswa, anak didik itu kan via aplikasi tadi ya, dan tidak semua orang tua ternyata ada yang memang tidak memiliki handphone juga, atau bahkan ada yang memang misalkan orang tua tersebut tuh dalam satu rumahnya hanya memiliki satu handphone, sedangkan anak yang bersekolahnya yang menggunakan yang pembelajarannya lewat daring itu mungkin ada 3 orang atau lebih, jadi saling berebut gitu kan. Ataupun misalkan via WhatsApp juga ya, kalau anak kelas 1 SD belum begitu bisa nyambung langsung dalam berkomunikasi, jadi pasti lewat orang tuanya sendiri punya kesibukan, jadi pasti akan agak sedikit slow respon gitu loh. Apa yang kita sampaikan belum tentu juga orang tuanya mengerti, dan ya responnya juga akan tidak merata gitu. Kadang ada yang cepat merespon, ada yang ya lambat meresponnya. Jadi kita juga betul-betul harus bisa memahami kondisi-kondisi tersebut gitu.
ya kita ya berusaha semaksimal aja sih gitu. Oh, baik Pak. Lalu apakah saat mengajar anak didik Bapak mengalami kesulitan dalam belajar? Jika ada, apa kesulitan anak didik? Ya jelas mereka ketika mengalami kesulitan belajar pasti menyampaikannya terhadap orang tuanya ya. Misalkan tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan ataupun materi yang ingin disampaikan ternyata belum nyampe ke anak-anaknya, otomatis peran orang tua juga sangat penting dalam hal ini untuk bisa memberi pemahaman lebih terhadap anaknya, karena kita juga sebenarnya sebagai guru tuh gregetnya tuh kan ingin tahu gitu sebenarnya respon anak, reaksi anak terhadap materi yang kita sampaikan itu paham atau enggak gitu ya. Kita juga agak gimana ya, gregetnya ada gitu ya. Pasti kita berkomunikasi terus dengan orang tuanya ya. Baik. Lalu sebagai seorang guru, apakah ada harapan saat proses belajar mengajar selama pandemi saat ini? Ya harapannya jelas kami ini ingin sekali melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka ya. Entah gimana diatur jadwalnya, waktunya, yang jelas ada proses tatap mukanya dengan anak didik biar kita mengetahui sebetulnya perkembangan anak didik ini sampai sejauh mana. Karena kalau hanya mengandalkan lewat daring, kita juga nggak tahu gitu ya apakah itu betul-betul dikerjakan bila mana ada tugas oleh anaknya langsung, atau memang orang tuanya yang betul-betul proaktif. Artinya hasil pembelajaran itu ya berarti orang tua gitu, bukan anaknya. Jadi harapannya sih ya bisa seperti itu, bisa secara tatap muka dengan anak, entah itu misalkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, yaitu kita harapkan sekali dengan tetap lah yang menjaga protokol kesehatan yang ada gitu. Oh ya, sekian aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Baik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus IKIP Siliwangi. Ada tugas KKN, ingin wawancara Ibu. Ya, Sebelumnya dengan Ibu siapa? dengan Ibu Bondan. Dengan Ibu Bondan. Lalu ngajar kelas berapa Bu? Untuk saat ini kelas kebagian kelas 4. Kelas 4. Langsung aja ke pertanyaannya Bu. Bagaimana pendapat Ibu saat pembelajaran secara daring? Kalau untuk belajar daring, alhamdulillah bisa teratasi. Anak-anak bisa mengikuti. Oh iya. Lalu bagaimana peran guru saat pembelajaran daring Bu? Kalau menurut saya sebagai guru harus membuat anaknya menyenangkan dengan cara sistem mengajar guru sendiri, yaitu dengan daring secara video boleh atau kliknak. Lalu media apa saja yang dapat diajarkan kepada anaknya saat pembelajaran daring? Kalau di kelas 4 saya mengambil dengan video, kedua menggunakan game quiz, jadi anak bikin tenang. Lalu sebagai seorang guru, apa saja kendalanya saat pembelajaran daring selama pandemi ini? Kalau untuk kelas 4 saya ambil di sini kesulitannya mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, ada yang sampai di atas jam 9, ada yang tidak mengumpulkan, kendalanya karena kuota. Lalu apakah ada kesulitan pembelajaran anak didiknya saat belajar di rumah? Kesulitannya tidak ada ya, insya Allah. Hanya kurang komunikasi aja, yang bagi yang tidak punya HP ya itu aja. Kemungkinan yang kesulitannya hanya orang tua yang tidak memiliki HP aja itu. Oh baik. Lalu apakah ada harapan untuk kedepannya saat proses pembelajaran secara daring? Kalau untuk saat ini, kalau belajar daring, saya harap mudah-mudahan pemerintah bisa
dikasih pengertian lah untuk warga yang ada salah satu murid yang tidak memiliki HP, orang tua yang ada yang orang tua yang lagi broken home, jadi ada anak yang nggak kepantau. Mudah-mudahan pemerintah memberikan keringanan untuk anak. Baik, terima kasih Bu atas waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum Bu.